Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya cintai Ketua Muslimah Hidayatullah dan juga para pengurus serta jajarannya, dan juga sahabat saya Ibu Sabriati, merupakan Ketua Presidium BMUI pada saat sekarang. Juga kepada ibu-ibu semuanya, saya mohon untuk bisa bertaaruf di sini agar bisa meningkatkan ukhuwah kita. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi umat Rasulullah SAW yang terus setia melaksanakan syariatnya, memperjuangkan risalahnya, dan semoga mendapatkan syafaatnya. Terima kasih atas undangan yang disampaikan pada saya pada saat ini. Mudah-mudahan jadi sebuah keberkahan bagi amal soleh saya, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Tentang keluarga, peran keluarga membangun peradaban, terutama keluarga muslim, tentu merupakan suatu keniscayaan bahwa setiap keluarga muslim sudah dibuktikan di dalam sejarah menjadi fondasi pembentuk peradaban. Sehingga tanpa ada keluarga muslim yang benar-benar bisa melaksanakan perannya di dalam rumah tangga, maka peradaban tidak akan terbangun. Kita memahami sebelum ada keluarga-keluarga muslim, maka dunia ini penuh dengan kekacauan, ketertinggalan, ya, kemudian juga kemiskinan, perselisihan dan permusuhan, bahkan pada saat yang sama juga banyak kebodohan. Tapi begitu keluarga muslim bisa ditegakkan dan bisa berperan, maka ternyata semua itu bisa dihilangkan. Yang semula tidak bisa berdamai jadi berdamai, yang semula bersikap kasar, keras jadi lembut, yang tadinya bodoh jadi berpengetahuan luas, berwawasan besar, ya. Kemudian yang tadinya tidak bertuhan jadi bertuhan, sehingga hidupnya teratur, terarah, memiliki visi dan misi yang jelas dalam kehidupannya, dan memberikan karya besar kepada manusia dan kepada umat ini. Jadi jelas sekali keluarga yang merupakan fondasi pertama terbentuknya masyarakat akan sangat menentukan terhadap peradaban dunia. Karena itu keluarga harus memiliki beberapa peran. Yang pertama harus menjadi basis peradaban, karena di rumahlah akan terbentuk pendidikan yang sangat baik dari seorang ibu, dan ada kepemimpinan yang teguh dari seorang ayah, dan akan lahir generasi-generasi besar yang dilahirkan dari keluarga-keluarga muslim ini. Maka basis peradaban ada di tengah-tengah keluarga. Karena itu ibu yang memiliki peran sangat besar dan menyiapkan generasi harus menjadi ibu yang sangat tangguh, ibu yang memiliki visi yang luas, yang besar, bahkan memiliki visi yang tidak dibatasi oleh zaman dan tidak dibatasi oleh wilayah dan waktu. Bukankah dengan visi peradaban yang dibangun oleh seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya, maka terciptalah peradaban yang semakin meluas. Mungkin dulu Imam Bukhari, ya, di waktu kecilnya sama sekali tidak ada pemikiran ingin jadi ahli hadis, yang dengan hadis-hadis yang diriwayatkannya akan menjadi hadis tersahih, menjadi rujukan utama bagi umat Islam sedunia, dan itu akan berlaku sepanjang zaman. Dan dengan hadis-hadis yang dirujuk inilah maka bisa meluruskan kehidupan manusia dan menghasilkan peradaban-peradaban baru. Ternyata visi itu dibangun oleh seorang ibu, sehingga Imam Bukhari banyak bercerita tentang ibunya. Kemudian juga Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, bahkan Ibnu Taimiyah
Semua kalau kita dengar cerita mereka itu sangat besar peran ibu dalam mempersiapkan mereka sebagai pembangun peradaban. Jadi pantas Ibnu Taimiyah bercerita bagaimana peran ibu di dalam keluarga menyiapkan peradaban untuk dia atau anak sebagai pembangun peradaban. Di saat Ibnu Taimiyah bercerita bahwa dari waktu kecil ibunya sudah memberikan semacam doktrin, pemahaman ya, kemudian menjadi visi bagi Ibnu Taimiyah bahwa hidup Ibnu Taimiyah akan diperuntukkan untuk khidmah kepada Islam dan umat Islam. Sehingga kata ibunya, jangan engkau mengatakan bahwa aku lebih senang berada di sampingmu, tapi justru aku senang kalau engkau bisa berkhidmat untuk Islam dan umat Islam. Karena itu dia mengatakan, seandainya nanti aku berada di hadapan Allah, berdiri untuk hisab di hadapan Allah, dan aku akan melihat bagaimana engkau menghisab kamu, aku akan bicara kepada Allah bahwa kebaikan amal kamu aku ridhoi ketika kamu bisa berkhidmat untuk Islam dan umat Islam. Jadi pada saat yang sama dia tidak minta harta, tidak minta jabatan, tapi bisa memberikan peradaban. Itulah yang diinginkan oleh ibunya. Dulu mereka para muslimah itu berpikir untuk peradaban yang sangat besar yang terus berlaku sepanjang zaman dan terus dikembangkan oleh umat-umat berikutnya. Sehingga mereka menyiapkan generasi sebagai pembangun peradaban ini tidak hanya berpikir untuk di zamannya, tapi berpikirnya itu untuk sepanjang zaman. Sehingga apa yang ditinggalkan karyanya oleh anak-anak mereka itu bisa kita baca sampai sekarang, kita bisa manfaatkan sampai sekarang, bahkan tidak akan ada yang bisa mengalahkan hadisnya Imam Bukhari, tidak akan ada yang bisa mengalahkan istihadnya para ulama mujtahid yang kita kenal dengan 4 mujtahid besar itu. Dan ternyata memang betul semua karya mereka dinikmati betul oleh umat-umat Islam seluruh dunia, dan itu sampai sekarang. Insya Allah sampai nanti menjelang kiamat mereka akan terus bermanfaat karena peran membangun peradabannya seorang ibu kepada anak-anaknya. Jadi rumah itu sebagai basis peradaban. Kemudian yang kedua, melahirkan pemimpin peradaban. Kita membangun keluarga, mendidik anak-anak tidak sekedar membuat mereka jadi orang yang bertakwa, tapi harus menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kita mendidik mereka menjadi orang yang bangun peradaban, tapi juga harus kita maksimalkan sampai mereka lah yang menjadi pemimpin peradaban ini. Jadi ibu-ibu yang berpikir besar, yang memiliki visi besar, maka dia akan melahirkan pemimpin-pemimpin peradaban, bukan cuma melahirkan pembangun peradaban, tapi melahirkan pemimpin peradaban. Dan ini harus dihidupkan kembali di tengah-tengah keluarga muslim yang ada pada saat sekarang. Ini tidak hanya berlaku pada waktu dulu. Dulu sudah berhasil para ibu melahirkan para pemimpin peradaban. Dan kita melanjutkan bagaimana dari rahim kita ini kita lanjutkan agar semuanya akan bisa menjadi para pemimpin peradaban. Mereka menyiapkan para pemimpin peradaban ini tidak hanya dari anak laki-laki, bahkan juga dari anak-anak perempuan. Jadi kita mengenal seorang wanita bernama Fatimah Al-Fihri. Dia lahir di Tunisia ya. Ketika dia mendapatkan warisan yang besar dari kakeknya, dia sudah berpikir peradaban apa yang harus saya kembangkan ya. Dia berpikir harus ada peradaban baru yang mempersatukan antara kaum muslimin di Jazirah Arab ya, di Timur Tengah dengan kaum muslimin di Eropa. Dan pada saat yang sama dia mengembangkan terus bagaimana pemahaman terhadap Islam kepada cendekiawan barat agar mereka bisa memahami Islam dan bisa masuk Islam. Disitulah dia membangun Masjid Qurawiyyin, bukan di Tunisia tapi di Maroko, agar menjadi pusat dialog antara cendekiawan muslim dan cendekiawan barat yang datang dari Eropa. Dan pada saat yang sama dialah wanita pertama yang terpikir harus memiliki universitas yang bersifat internasional. Dialah gagasan pertama yang memiliki pemikiran bahwa orang Islam itu bukan hanya berpikir tentang perguruan tinggi yang nasional. Bahkan dialah yang pertama melahirkan universitas. Yang kedua dialah yang melahirkan universitasnya langsung dalam tingkat internasional. Sehingga para cendekiawan dari berbagai negara hadir mengajar di sana, bahkan diadakan bazar terbesar setiap hari untuk kaum muslimin dari manapun yang datang ke tempat ini. Nah, kita melihat visi-visi besar sebesar ini terbangun oleh peran ibu di dalam keluarga ketika melahirkan pemimpin peradaban
yang tidak hanya kepada kaum laki-laki tapi juga kepada ya anak-anaknya yang perempuan. Nah, ini harus bisa dilahirkan kembali oleh kita. Kemudian yang ketiga, keluarga itu menyiapkan generasi penguat peradaban. Jadi keluarga muslim menyiapkan generasi bukan yang akan menghancurkan peradaban, tapi harus yang menguatkan peradaban. Jangan sampai justru generasi muslim yang akhirnya berpikir sekuler, menghancurkan peradaban Islam, yang akhirnya justru bekerja sama dengan orang-orang yang berpikiran memusuhi Islam, sehingga pada saat yang sama peradaban Islam jadi hancur. Tidak akan pernah terjadi kalau dulu umat Islam tidak berpikiran dan berfaham kepada sekularisasi, maka umat Islam tetap akan berjaya dan kemajuan tidak akan pernah diambil oleh pihak lain. Nah, karena apa? Ketika keluarga sudah mulai longgar dalam menyiapkan dan melahirkan pemimpin peradaban di rumahnya, maka terjadilah semacam itu. Generasi yang bukan jadi penguat peradaban tapi penghancur peradaban. Nah, kita keluarga muslim harus mengembalikan lagi perannya sebagai ya pembangun ya generasi penguat peradaban. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah membentuk generasi yang menghadang penghancur peradaban. Jadi kita juga keluarga muslim harus bisa menyiapkan generasi-generasi yang tangguh, yang siap menghadang apapun yang menghancurkan peradaban. Kita tahu banyak hadamah yang akan menghancurkan keluarga muslim dan peradabannya. Sehingga pada saat yang sama kita harus siap memiliki kekuatan mental, kekuatan pemikiran intelektual, ya, kekuatan fisik yang membuat anak-anak itu siap menghadang semua penghancur peradaban. Disinilah kita menyiapkan generasi yang kuat, yang unggul, yang boleh kita katakan ya yang sulit tertandingi seperti terjadi di masa-masa salafus saleh dahulu. Kemudian setelah itu kita bisa melihat seperti apakah peradaban yang dibangun oleh Islam. Dalam surat An-Nur ayat 55 Allah menegaskan sampai jadi penguasa di bumi. Karena dengan kekuasaan maka akan bisa memiliki kesempatan yang sangat besar melakukan ya nilai-nilai yang sangat baik di tengah-tengah kehidupan manusia. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Jadi kita bisa melihat dalam ayat ini bahwa yang Allah hadirkan lewat peradaban ini justru melahirkan kekuasaan yang terus beribadah kepada Allah, yang terus beriman kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah, pada saat yang sama membawa kedamaian, keamanan, ya, kemudian membawa kesejahteraan dan kekokohan dalam ya, menikmati nilai-nilai Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, inilah yang akan dihasilkan oleh peradaban Islam. Sehingga semua peran keluarga harus bisa meletakkan dasar-dasar pembentukan keluarganya untuk keinginan besar yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, karena itu keluarga sangat penting dalam membangun peradaban. Apa bukti bahwa keluarga sangat penting dalam membangun peradaban? Yang pertama, fakta sejarah. Bahwa sejarah telah membuktikan mampu membawa dan membangun peradaban baru, dan dengan peradaban baru merubah segala yang terjadi pada manusia. Dari kekufuran kepada keimanan, dari kejahiliahan kepada keislaman, ya, dari yang tidak berakhlak jadi bermoral, dari yang misalnya bodoh jadi berilmu, dari yang tertinggal jadi mendapatkan kemajuan, ya, dari yang bertikai jadi bersaudara, justru jadi dipersatukan. Banyak sekali nilai-nilai yang di dalam bukti sejarah terbangun karena peradaban yang dibangun pertama kali dari keluarga. Kalau saja keluarga tidak bisa menciptakan nilai-nilai agama yang seharusnya menjadi pedoman dalam pembentukan rumah tangga, maka peradaban tidak akan lahir dari keluarga. Tapi sejarah membuktikan sampai kemakmuran saja dirasakan oleh semua pihak. Dari mulai yang paling tinggi, derajat dari pimpinan yang paling tinggi sampai yang paling rendah, merasakan kebersamaan bahwa harta itu adalah milik semuanya, milik dirinya, milik tetangganya, milik masyarakatnya, bahkan dari masyarakat yang terdekat sampai masyarakat yang terjauh. Jadi pantas di masa Umar bin Abdul Aziz sudah tidak ada lagi orang yang merasa berhak menerima zakat. Selain orang-orang itu hidup dalam keadaan damai, ya damai lahir dan batin, bahkan juga sejahtera lahir dan batin. Ini karena ada peradaban yang dibangun dari rumahnya masing-masing.
Bukankah masyarakat tidak akan terjadi, tidak akan terbentuk kalau tidak ada keluarga-keluarga yang bisa menjadi masyarakat terkecil. Jadi ketika terbangun peradaban dari rumah-rumah muslim, dari keluarga muslim, maka akan terbangun masyarakat muslim dan bahkan masyarakat dunia. Inilah yang disebut oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, sa'uhajimur rum min qa'ri baiti. Aku akan merobek, menyerang Romawi ya, dari dalam rumahku. Jadi ternyata bagaimana pembentukan peradaban dari dalam rumah inilah yang akan bisa ya membuat ya peradaban dunia itu bisa tersebar dan terkondisi dengan sangat baik. Kemudian yang kedua, dari rumah bisa melahirkan kehidupan dunia yang teratur. Dari rumah inilah ketika suami istri bisa melaksanakan perannya masing-masing sesuai dengan yang diajarkan oleh nilai-nilai Islam, maka akan ada kehidupan yang benar-benar teratur. Istri melaksanakan perannya sebagai istri dan sebagai ibu. Kemudian ayah bisa melaksanakan peran sebagai istri dan sebagai ayah, tapi sekaligus juga dia bisa menularkan apa yang menjadi tatanan keluarganya itu kepada rumah tangga yang lain. Sehingga pada saat yang sama tidak hanya teratur sendirian, tidak hanya teratur dalam keluarga itu saja, tapi juga akan teratur dalam keluarga-keluarga yang lain. Bahkan lebih dari itu, bagaimana membuat anak terkondisi untuk bisa juga bersama orang tua, bisa melahirkan kontribusi besar bagi masyarakatnya. Nah, karena itu keluarga yang semacam ini akan bisa terus bermartabat. Dia bisa menjaga nilai-nilai yang sangat konsisten, nilai-nilai baik, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kejujuran, ya nilai-nilai yang ada dalam nilai-nilai agama ini terus diterapkan dalam rumah tangganya. Itu yang mengangkat martabatnya. Bukankah Allah sudah menegaskan inna akramakum indallahi atqakum? Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Dan ini pula sejalan dengan visi keluarga. Ya, dalam surat Al-Furqan di ayat-ayat terakhir Allah menegaskan alladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kalau kita ingin bermartabat harus sukses menciptakan anak sebagai bukan pembawa masalah, tapi justru penyejuk hati, sebagai penghibur, sebagai pembawa kebahagiaan, kemuliaan, keistimewaan, nilai-nilai kebaikan, sekaligus ya suami, ya kemudian istri, ayah, ibu dan anak semua bisa bersama-sama mengarah kepada ya pemberlakuan pribadi atau pembentukan pribadi yang disebut dengan imamul muttaqin. Nah, jika seperti itu maka pantas kita berhak menjadi keluarga yang bermartabat sekaligus makmur. Karena kalau sudah bermartabat di hadapan Allah, apalagi di hadapan manusia, maka akan banyak sekali kemakmuran yang diberi oleh Allah. Bukanlah dalam surat Al-A'raf Allah menegaskan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jadi kalau sudah benar-benar bermartabat karena kemuliaan takwanya, maka tidak akan ada lagi rizki yang tertahan. Semua keberkahan dari langit, dari bumi, oleh Allah semua akan diberikannya kepada keluarga semacam ini. Sehingga akan menjadi keluarga yang sejahtera. Inilah rumah yang melahirkan kehidupan dunia yang teratur, bermartabat, makmur dan sejahtera. Kemudian yang berikutnya adalah peradaban Islam lahir lebih dulu daripada peradaban Barat. Bukti dalam sejarah bahwa peradaban Islam itu lahir lebih daripada peradaban Barat. Bukankah mereka justru merampas semua peradaban kita dalam perang salib kedua ya, perang dunia yang terus melanda pada kelemahan umat Islam karena mereka menjauhi agamanya. Pada saat yang sama peradaban yang sudah dilahirkan oleh umat Islam itu diambil oleh mereka, sementara buku-buku karya-karya di kaum muslimin yang merupakan pengetahuan berharga yang tidak terbawa oleh mereka langsung dibakar dan dibuang ke Sungai Tigris sampai sungai itu menjadi berwarna hitam. Ini menunjukkan betapa peradaban yang sudah dibangun sangat besar sekali. Air begitu panjang, begitu luasnya di Sungai Tigris ini bisa berubah warna. Karena apa? Pengaruh dari pembakaran yang begitu banyaknya buku-buku yang tidak ingin ditinggalkan oleh orang-orang Barat untuk umat Islam. Nah, peradaban Islam itu menunjukkan justru lahir lebih daripada peradaban Barat. Karena apa? Rasulullah berhasil menciptakan rumah-rumah keluarga muslim sebagai pembentuk peradaban. Kemudian yang kedua, fakta realitas. Fakta realitas tahun 2020 sampai 2030 tantangan keluarga itu sangat berat. Tantangan keluarga ini sangat berat. Kenapa? Karena jumlah usia produktif lebih banyak daripada usia anak-anak dan usia lanjut. Jadi ini tantangan keluarga bagi kita. Jangan sampai kita membatasi keturunan ya. Karena apa? Ini tantangan yang paling berat ketika justru
kaum muda, anak-anak jumlahnya lebih sedikit daripada orang-orang tua. Lalu siapa yang akan melanjutkan peradaban dan mengembangkan peradaban? Sehingga pada saat yang sama, umat Islam yang berani punya anak banyak, yang berani mengatur dan mendidik anak banyak, dia harus bisa lebih produktif. Tidak hanya ya dari sisi melahirkannya, tapi juga dari sisi pendidikannya. Kemudian pada saat yang sama, angkatan kerja 70%. Sisanya 15 tahun ke bawah dan 60 tahun ke atas. Jadi yang akan bisa berkarya, bekerja, yang bisa berkontribusi cuma sedikit. Cuma 70%. 30% ini sudah yang tidak produktif lagi. Sementara 70% ini usianya akan bertambah terus. Lalu kita akan kekurangan-kekurangan. Ini kesempatan buat kita bahwa keluarga-keluarga muslim harus bisa menyiapkan angkatan kerja yang sangat baik. Angkatan kerja tidak berpikir di dunia, bahkan juga angkatan kerja yang berpikir untuk umat dan hari akhirat. Kemudian selain itu, bencana besar jika usia produktif tidak berkualitas. Artinya, membangun peradaban dari rumah menjadi sangat penting. Karena apa? Ternyata usia produktif itu tidak hanya usianya saja yang kita siapkan, usia 17 tahun sampai usia 40 tahun. Tapi bagaimana membuat usia-usia yang tetap berkualitas dengan kualitas tinggi, kualitas unggul. Sehingga pantas kita diajarkan dalam Islam mempersiapkan anak tidak cukup hanya sebagai penyejuk hati, tapi harus jadi pemimpin bagi orang yang bertakwa, yang mempunyai kualitas dan keunggulan yang luar biasa. Dan itulah mengapa ayat tentang fastabiqul khairat itu sudah ada sejak 14 abad yang lalu. Bukan sekarang karena memang sudah masuk era globalisasi, tapi sudah ada sejak zaman dahulu. Karena apa? Kita harus bisa menyiapkan generasi yang berkualitas, yang siap bersaing dan siap menang. Bukankah Allah menegaskan wasabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Surga itu untuk siapa sih? Surga itu disiapkan oleh Allah untuk orang yang siap bersaing, yang siap berlomba, dan bahkan siap jadi pemenang, siap yang terdepan. Dan itu harus lahir dari keluarga muslim. Karena keluarga muslim punya peran untuk melahirkan peradaban dari dalam rumah. Kemudian selain itu, kondisi umat dan bangsa terpuruk dalam banyak hal. Ini menyadarkan kita bahwa keluarga harus bisa banyak perannya dari semenjak awal. Jangan kita biarkan umat ini terus terperosok, terus terpedaya, terus tertindas. Dalam banyak hal mereka banyak berjuang, tapi tidak bisa menikmati hasil perjuangan untuk kebaikan semua umat. Sehingga pada saat yang sama, disinilah kita harus bisa berkhidmah untuk kebaikan-kebaikan Islam dengan membangun peradaban di dalam rumah kita. Karena kondisi umat sangat memanggil keluarga-keluarga muslim melahirkan generasi-generasi besarnya. Dulu kalau di masa Rasulullah mau perlu apa saja mereka bisa datang ke rumah para sahabat. Perlu dana mereka datang ke rumah sahabat. Perlu memberikan makan datang ke rumah sahabat. Perlu misalnya tenaga-tenaga SDM yang handal, yang bisa misalnya bahkan sampai ke medan perjuangan, didatangi semua keluarga-keluarga para sahabat. Karena apa? Keluarga-keluarga pada saat itu sudah bisa menyiapkan generasi unggul, generasi terbaiknya, sehingga tidak kerepotan lagi untuk bisa mendidik besar-besaran berdasarkan, kalau zaman sekarang berdasarkan anggaran negara. Itu semua anggaran dari rumah. Tidak ada anggaran negara di masa itu, di masa Rasulullah. Ketika kaum ibu bersama ayah bisa bekerja sama melahirkan peradaban baru lewat anak-anaknya, anggaran negara itu tidak akan digunakan untuk bisa membangun peradaban semacam itu. Karena mereka sudah lahir di rumah-rumah tersebut. Sehingga pantas kesejahteraan itu cepat sekali diraih. Tidak banyak digunakan untuk pengembangan-pengembangan lain yang tidak bisa diatasi oleh keluarga. Nah, jadi disinilah kita melihat bahwa pada dasarnya kita harus mampu menjadikan keluarga itu sebagai wadah untuk membangun peradaban baru dan bahkan menyiapkan pemimpin-pemimpin peradaban di masa depan. Kemudian apa makna dan esensi dari peradaban? Peradaban itu dalam bahasa Arab itu al-hadarah, al-umron, al-madaniyah, semua isinya sama tentang peradaban, kemajuan Sehingga pada saat yang sama peradaban itu harus bisa melahirkan banyak kemajuan, bukan melahirkan ketertinggalan. Nah, karena itu masyarakat harus bisa memiliki sistem kehidupan yang lengkap. Kalau kita ingin bangun peradaban yang bisa membawa kemajuan dalam berbagai macam perubahan zaman dengan berbagai macam pengembangan teknologinya, pengetahuannya, maka kita harus menjadi keluarga yang memiliki
memiliki fondasi dan manhaj yang sangat lengkap dalam kehidupan kita, sehingga ini menjadi sistem kehidupan di dalam rumah tangga kita. Agar apa? Semua zaman berubah seperti apapun, Islam itu akan selalu bisa beradaptasi. Islam itu selalu bisa memimpin, sehingga pada saat yang sama kita harus bisa mengkondisikan keluarga memiliki sistem kehidupan yang sangat lengkap, yaitu yang ada dalam manhaj Islam. Nah, begitupun ini kita harus tularkan kepada keluarga-keluarga yang lain. Kemudian berikutnya adalah tentang peradaban ini harus bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi ibu-ibu kita memahami kalau dulu ketika belum sehebat sekarang kemajuannya, ternyata orang banyak merasa cukuplah S1 itu sudah tinggi dan sudah bangga ketika bisa menyelesaikan S1. Tapi zaman sekarang setelah 15 tahun, 20 tahun kemudian, ternyata S1 itu sudah tidak besar lagi nilainya. Begitu banyak ketika orang untuk mendapatkan pekerjaan persaingnya sampai puluhan ribu, padahal yang dicari cuma 5 orang, 7 orang. Nah, ketika kita tidak bisa menyiapkan persaingan pengetahuan kepada keturunan kita sebagai pembangun peradaban, maka kita tidak akan bisa membawa peradaban baru. Karena peradaban ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi. Tapi ingat bagi kita keluarga muslim, peradaban itu harus dibangun oleh pandangan hidup. Jadi bukan oleh perkiraan, bukan oleh pengetahuan yang terbatas dari manusia. Harus berdasarkan pandangan hidup, harus berdasarkan way of life kita. Seperti apa kita sebagai peradaban ini, kita kembali kepada Islam. Inilah yang akan bisa melahirkan peradaban besar. Karena itu peradaban akan terus kokoh dan berkembang jika berpegang kepada Islam. Dan ini harus kita bangun dari rumah kita. Nah, karena itu untuk melahirkan para pemimpin peradaban dari rumah keluarga muslim, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu kekuatan moral. Moralitas ini merupakan fondasi pertama pembangunan peradaban. Kalau tidak punya moralitas yang kuat, tidak akan ada peradaban yang baik. Tidak akan ada peradaban yang bisa bertahan, apalagi mengalahkan peradaban yang buruk. Sehingga pada saat yang sama kekuatan moral menjadi kekuatan pertama dalam bangun peradaban di dalam keluarga. Apa kekuatan moral itu? Kekuatan moral itu ada dua, yaitu iman dan takwa. Dalam surat 49 ayat 15 Allah menegaskan bahwa iman dan takwa ini tidak boleh ada keluargaan sama sekali. Jadi kalau sudah beriman harus sebutkan walam yartabu. Mereka tidak boleh ada keraguan sama sedikit pun. Ketika dia sudah betul-betul kuat imannya, tangguh ketakwaannya, tidak ada keraguan sedikit pun terhadap apa yang diimani, maka dia akan memiliki dorongan besar untuk bisa membangun peradaban ini. Lahir dari hati nurani yang penuh iman. Kemudian yang kedua, kekuatan ilmiah. Tidak hanya imannya kuat, takwanya tinggi, tapi harus dibantu dengan kekuatan ilmiah. Dengan ilmu yang sangat luas, pengetahuan yang berwawasan, tambah lagi dengan penguasaan teknologi. Karena dengan semacam inilah kita akan bisa berhadapan dengan semua kemajuan. Kemajuan yang datang dari manapun akan bisa terkalahkan ketika kita memiliki kekuatan untuk bisa menguasai ilmu dan teknologi. Tapi ilmu dan teknologi yang dikuasai oleh kita berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Sehingga ilmu dan teknologi yang kita bawa itu melahirkan kebaikan, bukan melahirkan madorat, bukan melahirkan bahaya. Kalau kita melahirkan kekuatan ilmiah atas dasar kekuatan moral, tidak akan membuat bahaya untuk banyak orang. Tidak berpikir hanya kekuatan ilmiah ini untuk menghasilkan kesenangan-kesenangan duniawi, punya harta banyak, punya jabatan tinggi, punya kekuasaan, tapi akan bawa bahaya kepada banyak orang. Justru yang kita pikirkan bagaimana ilmu yang kita bawa, teknologi yang kita lahirkan akan melahirkan banyak kebaikan bagi banyak orang, melahirkan kemaslahatan bagi banyak orang. Karena apa? Kita punya moral, kita punya iman dan punya takwa, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, membangun peradaban harus diiringi dengan kekuatan sosial. Karena apa yang kita lahirkan dari kekuatan ilmiah dan kekuatan moral ini untuk siapa kalau bukan untuk umat dan untuk bangsa, untuk masyarakat dunia. Jadi kita harus punya kekuatan sosialnya. Pandai berinteraksi, pandai berkomunikasi. Di samping pandai berinteraksi dan berkomunikasi harus bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Bukankah ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Ahabbun nas illallah anfa'um linnas. Sebaik-baiknya atau orang yang paling cinta oleh Allah adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain. Makanya Rasulullah memberikan arahan kepada kita untuk bisa seperti ini, harus bisa membuktikan bahwa wa fi kullin khairun.
Kalau kita ingin sangat bermanfaat bagi siapapun dan kapanpun, Rasul mengarahkannya dalam segala sesuatu harus punya nilai kebaikannya. Wa fi kullin khairun. Tapi yang kedua, ihris ala ma yanfa'uka. Kita harus selalu melahirkan apa saja yang bermanfaat ya. Sehingga ketika bermanfaat untuk orang lain akan bermanfaat untuk kita. Dunia dan akhiratnya. Allah akan berikan manfaat itu lahir karena kita memberikan manfaat kepada orang banyak. Tapi kata Allah, wala ta'jaz. Jangan kamu lemah. Kata Rasul, jangan kamu lemah. Ini hadisnya kelanjutan yang tadi. Jangan kamu lemah di saat untuk bisa menghadapi tantangan banyak. Ketika kita berinteraksi dengan sosial yang berbeda-beda, maka pada saat yang sama tidak boleh lemah. Harus semakin berani, semakin kuat. Pada saat yang sama, Rasul menyatakan wasta'in billah. Tidak mengandalkan pada kekuatan kita saja, keberanian kita saja, tapi juga kita mengandalkan pada kekuatan Allah sehingga kita minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempatnya harus memiliki kekuatan psikologis. Ya, kekuatan psikologi ini akan bisa membuat kita mampu mengelola emosi dan memiliki konsep diri yang positif. Jadi sekalipun tantangan banyak, hambatan banyak, problem banyak, ya, orang yang punya kekuatan moral, kekuatan ilmiah pasti cobaannya tidak sama dengan orang yang moralnya lemah dan ilmunya sedikit. Allah akan berikan ya cobaan itu kepada mereka sesuai dengan kualitasnya. Pada saat yang sama ketika dia bisa ya melakukan pengendalian diri yang baik, punya konsep diri yang positif, maka pada saat yang sama justru dia akan bisa menjaga kebaikan untuk banyak orang. Ini yang disebut oleh Rasul dalam riwayat Bukhari, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Jadi seorang muslim itu bisa menyelamatkan ya banyak muslim yang lain ya dengan menjaga lisannya dan tangannya, dan tentu harus bisa berhijrah ya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya. Nah, itulah kekuatan psikologis kita. Jadi akhirnya pada mentalitas ketaatan, mentalitas kepribadian yang Islami akan menjadi kekuatan psikologis kita sehingga bisa mengendalikan emosi dan memiliki konsep diri yang positif. Kemudian yang kelimanya memiliki kekuatan fisik. 4 hal ini kalau fisiknya lemah, sakit-sakitan ya, cepat lemah, cepat sakit ya, kemudian apalagi tidak didukung oleh ketahanan imunitas yang tinggi, maka otomatis tidak akan bisa memberikan kontribusi besar. Padahal peradaban harus dibangun terus. Sementara persaingan peradaban antara barat dengan timur, antara Islam dengan non-muslim itu sangat banyak sekali. Sehingga pada saat yang sama harus memiliki kekuatan fisik yang kuat. Hiduplah sehat dengan ekonomi yang baik, yang halal ya, yang bersih dan juga baik, agar kita bisa menjadi mukmin yang kuat, yang lebih dicintai oleh Allah dan lebih dicintai oleh Rasulnya dan dicintai oleh umat Islam. Kemudian tentang peradaban yang besar dan kuat. Peradaban yang besar dan kuat itu seperti apa sih? Yaitu keluarga yang fondasinya kuat. Keluarga yang fondasinya kuat inilah yang terus akan bisa mengimplementasikan ya, tuntutan kepribadian sebagai seorang muslim, kemudian sekaligus komitmennya dalam melaksanakan nilai-nilai Islam, berikan manfaat sebanyak-banyaknya ya kepada manusia sehingga akan bisa menjadi keluarga yang semakin kokoh. Tentu saja ini dikuatkan dari semenjak awal, istri yang solihah berpasangan dengan laki-laki yang soleh, laki-laki yang soleh berpasangan dengan istri yang soleh, yang semuanya bisa bekerja sama untuk membangun peradaban dari dalam rumah. Sehingga pada saat yang sama fondasi yang menjadi kuat dalam keluarga itu adalah kesolehannya masing-masing. Kesolehan suami istri inilah yang akan menjadi kekuatan di dalam membangun keluarga. Kalau sudah salah satunya menurun ya kesolehannya, maka fondasi sudah mulai rapuh. Karena keluarga itu akan dibangun oleh 2 orang yang paling kuat, yaitu suami istri. Kalau suami istri sudah sama-sama soleh, memiliki ya ketangguhan yang luar biasa, kekuatan iman dan takwa, maka pada saat yang sama mudah sekali untuk menjadi ibu yang solihah, ayah yang soleh, sehingga pada saat yang sama mudah sekali membangun peradaban melalui anak-anaknya. Kemudian yang kedua, keluarga ya yang menggunakan semua potensi ya, dari mulai potensi rohaninya ya, mentalitasnya, kemudian potensi ilmiahnya, potensi psikologisnya, bahkan potensi dananya, bahkan juga potensi fisiknya, semua diperuntukkan untuk pembangunan peradaban dari dalam rumah, maka akan bisa menghasilkan ya peradaban yang sangat besar. Sebab semua potensi tidak ada yang dianggurkan. Semua potensi dikerahkan untuk pembangunan ya peradaban ini. Nah, ketika misalnya istri tidak sayang untuk mengeluarkan dananya, tabungannya, ya perhiasannya
untuk bangunan peradaban melalui anak-anaknya, maka ini prosesnya akan lebih cepat. Bukankah Rasulullah bisa membangun peradaban ini hanya dalam waktu yang sangat singkat? Ya 23 tahun Rasulullah membangun peradaban ini tidak hanya di wilayah Madinah tapi sampai ke seluruh dunia menyebar. Karena apa? Semua potensi dikerahkan. Tidak hanya dalam keluarga Rasulullah tapi juga dalam keluarga ya sahabat-sahabat yang lain. Nah, ketika keluarga ini menggunakan semua potensi untuk kebaikan-kebaikan Islam, kebaikan-kebaikan peradaban, maka pada saat yang sama peradaban itu cepat sekali bergerak, cepat sekali maju dan bahkan cepat sekali tersebar. Kemudian yang ketiga, peradaban yang mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi bukan peradaban yang semu, ya, tapi peradaban yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Rasulullah menyatakan ada bani robi fa ahsana ta'dibi. Peradaban yang paling bagus itu adalah peradaban yang langsung ya dididik, diarahkan, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena peradaban inilah yang akan datangkan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi siapapun yang mengikutinya. Jadi ketika peradaban sudah dibangun oleh keluarga kita, kemudian disebarkan kemana-mana, ternyata ya kebahagiaannya tidak hanya dirasakan oleh kita, tapi oleh siapapun mengikuti peradaban ini. Nah karena itu bersyukurlah ya kita yang sudah dianugerahkan oleh Allah sebagai seorang muslimah, mendapatkan jodoh dari laki-laki yang muslim yang soleh. Mudah-mudahan bersama-sama dengan suami, bersama dengan anak-anak bisa membangun peradaban yang lebih besar di luar rumah kita. Kemudian keluarga yang harmonis melahirkan generasi cinta peradaban. Jadi bukan keluarga yang berantakan yang akan melahirkan peradaban, tapi keluarga yang harmonis inilah yang sama-sama mencintai peradaban ini harus muncul dari rumahnya dan bahkan harus tersebar ke rumah-rumah yang lain. Karena itu pantas tadi fondasinya harus kuat ya, sehingga apapun tuntutan seorang ibu, tuntutan seorang ayah untuk bisa berperan dalam keluarganya membangun peradaban itu akan bisa dilakukan. Kemudian pada saat yang sama seorang wanita muslimah di dalam keluarga ketika dia menjadi ibu, ketika dia menjadi istri, dialah tonggak utama peradaban. Karena al-ummu madrasah, ibu adalah sekolah. Jadi siapakah tonggak utama peradaban dalam keluarga? Ternyata ada pada ibu, pada muslimah. Walaupun betul suami itu juga akan membangun peradaban ya dari generasinya, tapi yang paling banyak ya kenyataan yang paling punya banyak waktu, yang paling banyak di rumah, yang paling dekat dengan anak, yang paling besar kasih sayangnya, perasaan keibuan yang lebih dalam daripada perasaan seorang dari kebapaan seorang ayah, itu ternyata membuat dia lebih besar kontribusinya dalam membangun peradaban. Jadi kontribusi muslimah dalam bangun peradaban dari rumah ini sangat besar sekali. Dan jangan kaum pria mengabaikan pembangunan peradaban dari kaum muslimah. Karena suatu hari Rasulullah ketika ditanya oleh Aisyah ya, siapakah laki-laki yang paling agung? Ternyata Rasulullah menyebutkan suaminya. Tapi siapakah wanita yang paling agung di hadapan kaum pria? Bahkan tidak hanya di depan kaum wanita. Kata Rasulullah, ibunya. Jadi pada saat yang sama tidak akan pernah ada tokoh besar pemimpin peradaban tanpa ada seorang ibu yang sudah berkorban menyiapkannya. Nah karena itu kontribusi muslimah dalam bangun peradaban paling besar. Bahkan pantas muslimah itu disebutkan sebagai separuh masyarakat. Satu orang perempuan itu bisa separuh masyarakat, apalagi seluruh perempuan. Bahkan ada pepatah Arab menyatakan bahwa perempuan itu, ibu itu menggoyangkan ayunan dengan tangan kanannya, mengayunkan anak itu ya di ayunannya itu dengan tangan kanan, tapi dia bisa menggoncangkan dunia dengan tangan kirinya. Karena apa? Ibu melahirkan peradaban. Ibu yang bangun peradaban di dalam rumah. Nah karena itu kontribusi muslimah sebagai ibu, sebagai istri pembangun peradaban sangat besar. Itulah mengapa dia harus bermitra dengan suami dalam mewujudkan keluarga sakinah yang bisa melahirkan ya generasi-generasi besar dalam suasana yang kondusif ya, dalam suasana yang harmonis ya, yang bisa bersama-sama dengan suami untuk bisa menyiapkan ya peradaban di dalam rumah dan bahkan menyiapkan pemimpin peradaban di dalam rumah. Kemudian yang kedua yaitu mengokohkan suami sebagai imam terbaik di dunia dan di akhirat. Tugas suami ya itu sebagai imam. Tapi yang namanya suami itu kan manusia biasa, dia bisa imannya naik dan turun, akhlaknya bisa mungkin saat-saat hilaf, mungkin ibadahnya juga mungkin kadang-kadang ada yang misalnya terlambat, ada yang misalnya tidak bersegera. Pada saat yang sama siapa yang mengokohkan suami sebagai imam? Adalah istri. Pada saat yang sama, istri lah yang mengokohkan suami sebagai imam terbaik di dunia dan di akhirat. Jadi
Pantas kata Rasulullah, jika seorang istri bangun di waktu malam, maka ketika suaminya belum bangun untuk sholat tahajud, dibangunkanlah suaminya. Jika dia menolak, jika dia enggan, maka diusaplah matanya dengan air. Karena apa? Istri ya mengokohkan suami sebagai imam di dalam rumah tangga. Kemudian mendidik anak-anak menjadi generasi berkualitas dan berprestasi. Inilah peran ibu yang sangat besar ya, yang harus dihargai dengan penentu surga bagi seluruh anak-anaknya ya, bahkan menghadang anak-anak yang durhaka, yang murka kepada ibunya, sehingga disebutkan al-walidu fi awsati abwabil jannah ya, atau fi awsati babil jannah. Ibu itu berada di tengah-tengah pintu surga. Karena apa? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ibu itu ya merupakan penentu bagi surganya anak-anak. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Jadi pada saat yang sama, ibu sudah berkorban banyak melahirkan generasi yang berkualitas dan berprestasi. Nah, karena itu kalau sampai belum anak itu memiliki pendidikan yang terbaik, pendidikan yang baik, pendidikan yang memadai, bahkan belum punya prestasi, kita masih punya PR. Kita harus punya PR bagaimana membuat anak itu punya motivasi besar untuk belajar lebih baik, untuk berubah lebih baik, sehingga dia memiliki banyak keunggulan, karena nanti dia bisa menjadi anak yang berprestasi dan berkarya. Sehingga generasi kita akan menjadi generasi yang berkualitas. Kemudian meningkatkan potensi diri. Sebagai ibu itu tidak pernah berhenti kewajiban memperluas pengetahuannya, wawasannya ya, memperbaiki dan menyempurnakan kepribadiannya. Tidak ada batas. Sekalipun sudah jadi ibu, sudah punya banyak anak, sekalipun sudah jadi mertua, sekalipun sudah jadi nenek, tetap saja dia harus bisa meningkatkan potensi diri. Karena pada saat yang sama ketika dia menjadi ibu, dirujuk oleh anak-anaknya. Ketika dia sudah menjadi nenek, dirujuk ya oleh katakanlah cucu-cucunya, tidak hanya anak-anaknya. Ketika dia sudah jadi mertua, dia akan dirujuk juga oleh menantu-menantunya. Jadi ibu itu rujukan utama dalam banyak hal. Kalau mereka punya masalah, pasti mereka akan lebih banyak dan lebih senang datang kepada ibu, bercerita tentang masalahnya. Bagaimana ibu menyelesaikan masalah itu, ketepatannya, keakuratannya, keobjektivitasnya, kemudian kerealistisnya, bahkan sebagai solusinya, itu tergantung dengan potensi dirinya. Jadi terus harus meningkatkan potensi diri. Kemudian terlibat dalam pembentukan umat dan bangsa untuk menjadi umat dan bangsa yang terbaik. Jadi ibu betapapun sibuknya mempersiapkan generasi dalam rumah menjadi generasi berperadaban, bahkan akan menjadi pemimpin peradaban, tetap saja harus ada kontribusinya ya untuk umat, untuk bangsa ini agar menjadi umat dan bangsa yang terbaik. Allah sudah menegaskan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita akan bersama-sama mewujudkan umat yang terbaik ini tidak cukup hanya dengan iman, tapi juga harus ya dengan beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, ya dengan berdakwah, dengan menyebarkan kebaikan-kebaikan. Sehingga kita alhamdulillah ya sudah begitu banyak ormas-ormas muslimah, termasuk Muslimah Hidayatullah subhanallah sudah menyebar seluruh Indonesia sejak puluhan tahun yang lalu ya, dan sudah mengakar sampai di masyarakat di akar rumput. Sudah begitu banyak kontribusi yang diberikan oleh para muslimah, mudah-mudahan terus dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya. Kemudian selain itu adalah mewariskan khidmah dan dakwah kepada generasi. Bahwa ibu-ibu kita tahu khidmah kita tidak boleh berakhir sampai di sini. Khidmah kita kepada Islam tidak boleh berakhir sampai kita berakhir usianya. Khidmah kita dalam bangun peradaban tidak boleh berakhir sampai usia kita berakhir. Harus kita lanjutkan terus. Lewat siapa dilanjutkannya khidmah ini? Yaitu lewat anak cucu kita, generasi kita, keturunan kita. Karena itu wariskanlah khidmah dan dakwah kepada generasi kita tanpa ada putus-putusnya. Kita belum dianggap berhasil melahirkan peradaban dan akan mempertahankan peradaban ini kalau tidak mewariskan khidmah dan dakwah kepada generasi. Dia harus kita tumbuhkan semangat berdakwahnya, semangat bersosialnya, semangat berkhidmahnya ya kepada anak kita, keturunan kita, agar ya hal ini terwariskan terus sampai kepada generasi-generasi di akhir zaman. Dan inilah yang membuktikan bahwa keluarga menjadi tolak ukur pertama keberhasilan pembangunan peradaban. Kalau misalnya keluarga berhasil ya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang bisa memerankan semua peran yang sudah ditentukan oleh agama,
oleh nilai-nilai yang kita jadikan sebagai manhaj utama, maka pada saat yang sama akan banyak sekali lahir peradaban yang akan dilanjutkan oleh generasi kita. Bahkan kita tidak hanya memikirkan bahwa peradaban ini akan dibawa oleh anak kita, tapi kita ingin justru mereka lah yang akan bawa perubahan peradaban, karena kita menyiapkan mereka sebagai para pemimpinnya. Ini yang diciptakan oleh suasana Rasulullah SAW kepada para sahabiat ya. Dan bahkan Allah menegaskan dalam ayat Al-Quran, lastunna ka ahadim minan nisa. Kita tidak boleh jadi wanita biasa. Kita tidak boleh jadi seperti wanita yang biasa-biasa saja. Kita harus jadi wanita istimewa, kita harus jadi wanita yang berprestasi, wanita yang punya keistimewaan banyak ya, agar bisa melahirkan peradaban yang luar biasa, yang tidak hanya terlahir pada zaman kita, tapi pada terus generasi kita sampai akhir zaman. Ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.